Shalom bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Edwin Sianipar, dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada Kamis 13 Mei 2021. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 hingga ke-53, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami yakini berkuasa, kiranya menguasai segenap kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24, dimulai dari ayat yang ke-44 hingga yang ke-53, dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Dari situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah kita menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Nah, kalau saya boleh bertanya, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang saksi? Ya, seorang saksi ya setidaknya menyaksikan secara langsung seperti itu, ya. Menjadi saksi, menyaksikan secara langsung. Dan ketika dia menyaksikan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, setidaknya ya dia mengetahui di mana ada tempat yang jelas. Kemudian ya tentang waktu, kapan. Lalu apa saja yang dia saksikan. Ya, ini harus dapat dia katakan sehingga dia boleh menjadi seorang saksi. Dan yang dia saksikan itu adalah benar-benar apa yang dia lihat dan dia dengar, dia saksikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang khotbah ini, saya ingin mengajak kita untuk mengetahui tentang penulis kitab Injil Lukas. Ketika Lukas menuliskan Injilnya ini, kepada siapa gerangan ingin dia sampaikan? Ya, para ahli teologi mengatakan bahwa Lukas menulis Injil Lukas ini itu memperuntukkannya kepada kaum terpelajar, gitu, atau memperuntukkannya kepada orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani ini masuk kategori orang-orang yang ya pemikir, orang yang hebat seperti itu, orang yang berpengetahuan. Sehingga pada kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, "Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu." Jadi sebelum dia menulis, dia rangkai dulu sebuah, ya, dia buat semacam penelitian, baru dia buat kronologisnya, dia tuliskan. Nah, kalau mengacu dengan apa yang tertulis pada pasal 1 ayat yang ketiga, sepertinya ini mengandung kebenaran yang begitu luar biasa.
Bahwa Lukas dalam menulis suratnya ini tidak sembarangan, ya, tidak sembrono seperti itu, tapi memang betul-betul mempersiapkannya. Nah, semisal kita masuk kepada bacaan kita, apa yang menjadi perikop kita yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 hingga yang ke-53. Nah, kalau kita runtut dari keseluruhan pasal 24 ini begitu menarik sekali. Bagaimana Lukas yang merangkainya, ya, membuat kronologisnya. Pada pasal yang ke-24 dikatakan ayat yang pertama dengan judul itu kebangkitan Yesus. Nah, dia membukukan ini dimulai memang dari kebangkitan Yesus sampai nanti kenaikan Yesus ke sorga. Lalu ini tentang kebangkitan Yesus dia tulis ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Kita dapat melihat, ya, di dalam teks dari Alkitab kita masing-masing. Lalu ayat yang ke-13 ini boleh dikatakan sampai ayat yang ke-35, ya. Ini Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Dan pada perjalanan ke Emmaus kita tahu itu ada dua orang yang menampakkan diri kepada Yesus, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan ketika itu Yesus menanyakan kepada kedua anak muda itu, apa yang dikatakan, apa yang sedang kalian percakapkan? Lalu muncul semacam, ya, jawaban, ya, apa kau tidak tahu apa yang terjadi di sini? Ya, aneh. Orang udah begitu viral kejadiannya, masa Anda tidak tahu? Lalu dia membawa Yesus, ya, mengarahkannya ke rumah. Lalu sesampainya di rumah, Yesus bercerita tentang banyak hal, ya, tentang firman, ya. Itu juga yang dikatakan dalam bacaan kita tadi, bahwa segala sesuatunya ini, ya, harus tersingkap seperti itu, ya. Seperti yang dikatakan dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Itu dijelaskan oleh Yesus ketika berada bersama dengan murid-murid. Lalu Yesus juga makan bersama dengan mereka. Ketika makan bersama, baru murid itu teringat, oh ini. Dan ketika itu dikatakan Yesus menghilang. Nah, kronologisnya lagi, setelah kebangkitan Yesus menampakkan diri, baru peristiwa kenaikan Yesus. Ya, jadi tahapannya benar. Lalu kalau kita melihat tentang peristiwa kenaikan ini hanya ada pada kitab Injil Lukas. Ketiga Injil lainnya tidak memaparkan tentang peristiwa ini, baik Matius, ya, Markus, dan Yohanes tidak. Tapi Lukas, ya, hanya Lukas sendiri yang mengisahkan tentang kisah kenaikan ini. Nah, artinya apa yang mau dikatakan? Bahwa untuk menjadi saksi, ya, ini saksi ini tidak hanya kepada para murid yang menyaksikan ketika itu, tapi juga kepada kita. Kita juga diajak untuk menjadi saksi. Ketika kita akan menjadi saksi, kita dengan mudah bisa menceritakannya. Awalnya Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri. Setelah Yesus menampakkan diri, maka dia terangkatlah ke sorga. Itu kenaikannya. Nah, artinya apa? Dalam hal ini, ya, Lukas mempersiapkan dengan secara lengkap, ya. Terutama untuk menjadi saksi. Sebagai seorang saksi itu harus memiliki bukti-bukti, data-data yang akurat. Kembali kita pada bacaan kita pada ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi segala yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lukas mengetahui ini. Lukas persis tahu bahwa Yesus pernah mengatakan ini. Dan Yesus pernah menjelaskan ini ketika mereka bersama-sama dengan dua orang, di mana dua orang membawanya ke rumah mereka. Sebagaimana saya katakan tadi, di rumah itu Yesus menjelaskan, ya, anak manusia itu harus mati, lalu dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit kembali. Dijelaskan sedemikian rupa. Lalu ayat yang ke-45 mengatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Lukas? Lukas berusaha untuk membangun sebuah kesadaran. Kesadaran itu menjadi sangat penting, apalagi dikaitkan dalam rangka percaya kepada Tuhan. Ya. Sini dikatakan lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus memberikan penyadaran, dan
Penyadaran yang dilakukan oleh Yesus sehingga mereka mengerti kitab suci, ini juga yang coba diungkapkan oleh Lukas supaya para pendengarnya itu mengetahui. Kita juga yang sedang mendengar khotbah ini ya perlu ya mendapatkan semacam kesadaran. Kita perlu memiliki kesadaran. Kesadaran ini kita gunakan untuk apa? Untuk ya kekuatan iman dan kepercayaan kita. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, kata-kata ini diulang-ulang ya. Supaya apa? Supaya para pendengarnya itu sadar, oh ya benar sekali. Lalu setelah itu diingatkan, disadarkan dulu, mereka memiliki pengetahuan baru nanti, iya. Artinya peristiwa penting itu dinyatakan, itulah tentang kenaikan Yesus. Kembali saya membacakan kepada kita apa yang tertulis pada ayat yang ke-47 dan lagi. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ya. Dan itu dikatakan harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya, ini yang menarik ya. Yesus memang berjanji ketika itu ya supaya kamu tetap tinggal di kota ini. Tetaplah berada di kota ini. Tetaplah berada di Yerusalem. Di Yerusalem mereka berada di mana? Mereka berada di Bait Allah. Ya, menanti tentang segala sesuatu yang terjadi yang akan dinyatakan oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka. Dan memang para murid waktu itu begitu setia. Nah, ini juga dibutuhkan oleh seorang saksi ya, menyangkut tempat kejadian, tempat peristiwa. Supaya para murid ketika nanti berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyaksikan itu, orang-orang yang akan mereka jumpai, dapat menjelaskannya dengan mudah seperti itu. Yang menarik lagi kita membaca, dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa yang telah kuceritakan kepadamu, apa yang kelak akan kalian nyatakan, kalian saksikan, ya kamulah yang harus memberitakannya. Kamulah yang harus menyampaikannya kepada setiap orang. Agar apa? Agar orang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat tinggal. Tetap tinggal. Jangan bergerak. Jangan bergeser, jangan berpindah. Dan ini dipatuhi oleh mereka. Itu yang menarik itu ya. Dan ini juga ya bagian daripada apa yang akan disaksikan oleh para murid ya ketika itu. Lalu dikatakan pada ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar dari kota sampai dekat Betani. Nah, mulai ini adegan peristiwa yang menegangkan. Yesus mengajak mereka dari Yerusalem, dari Bait Allah keluar sedikit dekat kota Betani. Dan ketika Yesus membawa mereka, di situ ia mengangkat tangannya, memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkatlah Yesus ke sorga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ingin disaksikan oleh Lukas di sini? Benarnya bagi saya secara pribadi mau mengatakan Lukas ini ya coba mengoreksi pikiran-pikiran manusia. Kalau melihat adegan ini sepertinya sebuah adegan yang tidak dapat dipercaya oleh akal dan pikiran. Bagaimana mungkin tangan terangkat diberkati lalu orang itu naik dan itu disaksikan oleh mereka. Dan ini akan mengajak orang-orang yang menyaksikan ini ya, untuk melakukan tindakan percaya, untuk tidak memakai akal dan pikiran mereka. Ketika kita menggunakan akal dan pikiran mereka, maka kepercayaan kita kepada Tuhan kita, kepada Yesus ini akan hilang. Ini tidak mungkin kita lakukan. Nah, oleh sebab itu saya katakan ya, Lukas ini begitu luar biasa. Dan ini mungkin yang dilakukan oleh orang-orang Soviet ketika itu. Mereka mempersiapkan ya armada mereka untuk boleh menjelajah planet-planet. Lalu planet itu diberangkatkan, turun dari sana, apa laporan, tidak menemukan apa-apa.
tidak menemukan sorga, dan bahkan mungkin akan mengatakan tidak menemukan Tuhan. Nah, bagi orang yang tetap mengandalkan pikirannya, ini akan berbenturan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, disinilah lewat peristiwa ini, kalau dikatakan tadi itu begitu menarik ya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkatlah ke sorga. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-murid? Disinilah iman dan kepercayaan itu terlihat, yang disaksikan, yang dikatakan, yang disuratkan oleh Lukas di dalam suratnya ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Setelah menyaksikan, bukan bertanya-tanya apa iya, tidak keheran-heranan, tapi coba di sini ya bagaimana Lukas membuat goretannya begitu indah. Dikatakan murid yang menyaksikan itu ketika itu lalu tunduk menyembah, artinya mereka percaya dan mereka boleh mengatakan mengagukan keberadaan Tuhan. Dan dikatakan lagi mereka bersuka cita, kembalilah mereka ke bait Allah, di sana mereka memuliakan Tuhan. Apa yang dikatakan dalam tema? Menjadi saksi. Kamu adalah saksiku. Setiap orang menjadi saksi. Kita adalah saksi. Bapak Ibu menjadi saksi. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah memang sudah benar-benar kita yakini bahwa Tuhan adalah Allah pencipta? Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat? Dialah yang menyelamatkan kehidupan kita. Dialah yang menolong kita. Dialah yang menaungi kehidupan kita. Dialah yang memelihara kehidupan ini. Kalau kita meyakini itu, saksikanlah. Apa yang harus kita saksikan? Yesus Kristus telah mati, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke sorga. Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya, telah memberikan nyawanya. Ini hanya untuk keselamatan kita manusia. Nah ini, ya menjadi saksi harus mengalami lebih dahulu. Berterima kasih juga kita kepada Lukas yang berusaha untuk menjelaskan ya secara kronologis yang begitu baik. Ya, tadi saya katakan dimulai dengan kebangkitan Yesus, lalu Yesus menampakkan diri, lalu kemudian ada semacam bagian daripada pengajaran, pendidikan, penyadaran. Setelah itu diperoleh oleh para murid, menjadi bagian daripada murid yang disaksikan, yang digoreskan oleh Lukas. Ini menjadi suatu kesaksian yang luar biasa, sehingga saya katakan apa yang disampaikan oleh Lukas ini hanya ada di dalam kitab Injil Lukas, tapi Matius, Markus dan Yohanes tidak melakukan ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di sini dikatakan pada ayat yang ke-52, maka mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Ya. Bilakah kita sujud menyembah Tuhan? Artinya, bilakah kita meyakini Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, yang melakukan sesuatu yang teramat besar dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, lalu kita penuh dengan sukacita. Lalu pada bagian terakhir dalam bacaan kita dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka berada tetap ya dalam persekutuan yang indah. Dalam bait Allah bisa secara letterlet dan bisa juga ya menyimpulkan bahwa mereka tetap bersekutu. Nah, persekutuan itu tidak hanya persekutuan umat manusia, tidak. Kalau dikatakan berada dalam bait Allah, berada dalam persekutuan, berarti mereka bersama-sama dengan Tuhan. Nah, lalu kita balik pertanyaannya, akankah kita tetap berada dalam bait Allah? Akankah kita tetap berada dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan Allah? Kalau kita tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tetap menyatukan hidup kita dengan Tuhan, kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, maka benar apa yang dikatakan pada ayat yang ke-53, memuliakan Allah. Allah juga akan memberikan sukacita yang teramat besar dalam kehidupan ini. Baiklah, pada ibadah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memperingatinya, kita mengarahkan pandang kita kepada Yesus, lalu Yesus menyatakan berkatnya kepada kita. Ketika Tuhan memberkati kita, sujudlah menyembah Dia dan tetaplah berada dalam persekutuan yang indah. Dalam persekutuan yang indah kita tetap muliakan nama Tuhan kita permuliakan.
dan Tuhan akan tetap menaungi kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama, di mana Injil Lukas menyuratkan kepada kami, sehingga kami juga mengetahui peristiwa tentang kenaikan Tuhan ke sorga, di mana Tuhan memberkati para murid. Kami yakin, kami yang mempelajari dan mengetahui peristiwa ini, kami juga akan Tuhan berkati. Sehingga dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami boleh merasakan Tuhan menyertai akan kehidupan kami. Dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semakin bersemangat untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Peliharalah kehidupan kami Tuhan, terutama di masa pandemi ini. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Dan kembali saya menyapa kita dengan sapaan Shalom. Berterima kasih bagi kita yang sudah men-share, like dan men-subscribe YouTube ini, sehingga di kemudian hari semakin lebih berkembang. Tuhan memberkati kita. Amin.